Yeay, what's up teman-teman di Porsi dan Flamer. Apa kabar anak-anak muda? Senang banget bisa dapat kesempatan lagi buat ibadah bareng-bareng. Kita hari ini mau sama-sama pakai waktu kita lebih lagi. Kita mau sama-sama pakai waktu ini dengan baik. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan satu lagu terbesar dan mulia. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kita mau sama-sama tinggikan nama Dia, karena kita percaya nama Yesus yang terbesar dan termulia. Amin. Come on. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau sama-sama sorakan, kita mau sama-sama tinggikan nama Dia. Kita mau nyatakan nama Yesus yang terbesar. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
special botol kita, come on. Sama-sama nyatakan, sama-sama ingat kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan. For I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I could earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your foe, still a foe for me. You have been so, so good to me. I felt no word, you made it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, your love, Jesus. Don't shine when you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
cinta-Mu Tuhan, Your love Jesus. Sebentar lagi kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami sampaikan Tuhan, yang telah kami angkat Tuhan, dapat menjadi pujian yang indah bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selama bulan Februari, kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk jemaat The Flame dan juga T4C. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam pertemuan online ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, beribadah secara online Tuhan. Kami sungguh rindukan bahwa Tuhan boleh menjamah setiap masing-masing kami saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan, semua ini Bapa dapat tertanam dalam hati kami masing-masing semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabarnya kalian selama ini untuk The Flamers ya, dan juga jemaat T4Cers ya. Apakah kalian baik-baik saja? Saya percaya kalian baik-baik saja, orang tua kalian juga tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, belum lama ini kita merayakan Hari Kasih Sayang ya. Walaupun yang namanya Hari Kasih Sayang itu tidak perlu dirayakan, karena setiap hari kita harus penuh dengan kasih sayang. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan penuh dengan kasih. Nah, karena berkaitan dengan kasih sayang, saat ini saya diminta tema bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih ya, sebagai salah satu buah roh. Kita akan baca ya bersama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-13, tapi kita akan lihat dua bagian saja. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 terlebih dahulu, lalu kemudian ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kalian semua. 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, kalau kita merenungkan bersama-sama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga, ini maksudnya apa? Ya, ini maksudnya apa? Yang dimaksudkan Paulus dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita renungkan bersama-sama adalah bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan pelayanan yang kita lakukan. Segala pelayanan yang kita lakukan pun akan sia-sia apabila tidak berdasarkan kasih. Amin. Kasih adalah motivasi utama dalam hidup. Ya, kasih adalah motivasi utama dalam hidup. Kita bisa mempunyai sekian banyak motivasi untuk kita lakukan apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Kalian seorang pelajar, ya, saat ini mungkin sedang mengalami pembelajaran jarak jauh. Kalau saya tanyakan apa motivasimu untuk bersekolah? Mungkin kalian bisa jawab, oh saya bersekolah supaya saya naik kelas. Lalu setelah naik kelas apa? Saya mau kuliah. Setelah kuliah apa? Oh setelah kuliah saya mau langsung bekerja. Lalu kemudian bekerja bisa cari uang sendiri. Cari uang untuk apa? Supaya saya bisa mendapatkan pacar atau teman hidup, ya, atau bisa beli barang-barang yang kita suka. Saya pengen punya rumah. Nah, motivasinya itu macam-macam, ya. Dan apa yang tadi saya sebutkan itu adalah motivasi yang paling umum yang dapat diutarakan oleh masing-masing kita. Itu adalah motivasi yang paling umum, umum banget. Mau orang yang kenal Tuhan, enggak kenal Tuhan, bisa punya motivasi seperti itu, bisa punya jawaban seperti itu. Saya ingin satu saat nanti kalian bisa berkata begini, kalau ditanya apa sih tujuannya sekolah, atau apa sih tujuannya bekerja, atau apa sih tujuan atau motivasi kamu untuk hidup, saya pengen untuk masing-masing kita nih bisa berkata begini. Tujuan saya untuk hidup, tujuan saya untuk bekerja, tujuan saya untuk sekolah adalah saya percaya Tuhan tempatkan saya ada dalam dunia ini karena suatu tujuan yang spesifik. Amin. Yaitu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati setiap proses, karena semakin saya beranjak dewasa, maka saya harus menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya ingin masing-masing kita satu saat nanti akan sanggup berkata seperti itu. Oh, saya bekerja, saya nanti akan kuliah, saya bersekolah, nanti saya akan menikah, itu karena memang Tuhan tempatkan saya untuk satu tujuan yang spesifik. Dan di dalam saya menjalani hidup ini, hari-hari saya, semakin saya dewasa, maka saya harus semakin menjadi serupa dengan Dia. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, kalian harus tahu gini, kita nggak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Bisa memilih? Ya orang kita masih bayi, yang namanya bayi bisa bilang atau bisa memilih punya ingatan sebelum bayi. Ya kan enggak ya? Kita enggak bisa milih. Kita juga enggak bisa milih rupa wajah kita mau seperti apa. Mau kalian dioperasi plastik pun, toh itu hanya untuk mempermulus wajah kita kan. Misalkan kalau ada yang berpikir hidung saya terlalu besar. Dengan operasi plastik mungkin hidung saya akan sedikit lebih indah kelihatan. Atau misalnya ini bentuk pipi saya begitu ya, mungkin terlalu tembem begitu. Dengan operasi plastik mungkin jadi bisa kelihatan lebih tirus ya, lebih indah. Kalaupun ada yang melakukan operasi plastik secara gila-gilaan, secara total sehingga dapat merubah wajah menjadi seperti sebutlah Kim Byung Hun, aktor kesayangan kita. Satu saat pasti akan menyesal. Kenapa? Karena waktu kita memandang cermin, kita akan bilang, oh ini bukan saya. Ini Kim Jong Un. Ya. Kamu habis lulus, mau kerja di mana? Nggak bisa kamu tentuin sekarang. Betul nggak? Nggak bisa kamu tentuin sekarang. Ya. Saya ambil contoh, saya jadi guru saat ini.
Dulu awalnya saya bekerja. Waktu awal saya bekerja, saya tidak pernah punya tujuan untuk menjadi guru sesungguhnya. Saya waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan, saya cuma pengen punya waktu untuk saya bisa melayani anak-anak muda. Lalu kemudian entah gimana caranya Tuhan tunjukkan saya untuk menjadi guru. Lalu saya coba untuk lamar untuk menjadi guru ke beberapa sekolah yang ada di Kota Bandung. Lalu Tuhan tempatkan saya untuk berada di sini. Begitu. Itu dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan. Nggak bisa kita pilih. Nggak bisa kita pilih. Nah sekarang dalam pelayanan pun sama. Karena firman Tuhan tadi katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, itu jelas sekali kok. Sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun kita membagi-bagikan pakaian, sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, sekalipun kita punya iman yang sempurna bisa memindahkan gunung, wow luar biasa. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat mengetahui segala rahasia. Intinya kan satu, kalau nggak punya kasih, semuanya akan sia-sia. Ya, kalau nggak punya kasih, semuanya akan sia-sia. Dalam pelayanan pun sama, motivasinya apa? Kasih. Amin. Motivasinya kasih. Saya ingat sekali dulu, ya ada beberapa anak youth dulu pada waktu saya masih kuliah, ada beberapa anak youth yang saya suka ajak ke Lembang. Ya, kok pengen curhat? Yuk. Saya ajak ke Lembang. Jadi di Lembang itu sebenarnya ada satu tempat. Itu cuma tanah kosong. Ya siapapun ex-youth pada waktu itu yang melihat tayangan ini mungkin ingat ya. Saya pernah ajak ke satu tempat. Itu tempatnya di atas di Lembang atas. Cuma tanah kosong seperti itu. Tapi kita bisa melihat di bawahnya itu ada kota begitu ya. Di bawahnya ada kota. Saya beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar setahun 2 tahun yang lalu saya coba naik ke sana. Saya lihat ternyata sekarang tempatnya udah nggak ada. Ya karena udah tanamin tanaman ya, jadi tidak ada lagi tempat curhat di sana ya. Lalu kemudian saya ingat pada waktu itu kita pernah waktu itu nginep sampai malam-malam loh. Karena apa? Nginep malam-malam di gereja karena apa? Karena ada event waktu itu ya. Ada Paskah, ada Natal. Wah kita bersama-sama waktu itu. Terus makan apa waktu itu? Pecel lele. Pecel lele persaudaraan namanya. Itu dari zaman dulu sampai sekarang saya lihat ternyata masih ada. Terus kita makan nasi uduk ya. Di mana? Di Jalan Rajiman. Jadi pulang latihan malam ngabring makan di sana. Lalu kemudian sampai nginep-nginep. Asik banget. Motivasinya apa? Karena kasih. Amin. Motivasinya karena kasih. Ya. Jadi dari 1 Korintus 1 ayat yang 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 itu jelas dikatakan bahwa kasih adalah motivasi utama dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya kasih, maka semuanya akan sia-sia. Kalian tanamkan ini, ya. Yang kedua, kita akan lihat di sini ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya untuk kalian semua. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, di sini jelas menunjukkan bahwa mengasihi itu adalah selfless. Mengasihi itu selfless. Mengasihi itu artinya kita tidak mementingkan diri sendiri. Coba kalian renungkan. Coba kita lihat satu persatu. Dari ayat yang ketiga. Kasih itu sabar. Kenapa dibilang sabar? Karena kita mengasihi orang yang buat kita menunggu lama-lama. Lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak sombong. Orang yang tidak sombong, orang yang menyombongkan diri adalah orang yang mengutamakan dirinya sendiri. Oh, saya lebih daripada orang lain, makanya dia sombong. Kasih itu tidak marah, tidak pemarah. Kenapa? Karena dia tidak akan berusaha untuk mempertahankan haknya atau oh ini harga diri gua nih yang kena. Enggak seperti itu. Makanya dia tidak akan marah. Ya. Jadi mengasihi itu adalah selfless. Tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi mengasihi sesama kita.
Amin. Kalau kita mengasihi orang sesama kita, ya tentunya bukan hanya pacar atau teman hidup kita. Di sini Paulus tidak mengatakan bahwa itu adalah pacar kita, ini adalah pasangan kita. Tetapi mengasihi sesama kita, ya. Kalau kita mengasihi orang yang ada di hadapan kita, maka kita tidak akan lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita akan mengutamakan kepentingan orang lain. Itu yang Filipi katakan, saudara. Ya, itu yang Filipi katakan dengan kasih. Jadi mengasihi itu selfless. Nah, tapi sebagai anak Tuhan harus ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya coba kita lihat bersama dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Saya bacakan ya. Markus 12 ayat 30 mengatakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kita lihat bersama lagi di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saya garis bawahi di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 adalah kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Dengan kekuatan maksudnya apa? Dengan kekuatan maksudnya apa? Ability. Kalau dalam bahasa Inggris. Itu berarti kemampuan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Talenta atau kemampuan yang kamu miliki, lakukan. Kerjakan dengan prinsip atau motivasi bahwa saya melakukan ini itu karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Kita masing-masing punya talenta yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk membuktikan bahwa diri kita mampu, bukan. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Lakukan itu dengan motivasi bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, lalu kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Nah ini, di dalam bahasa aslinya, itu pengertiannya itu ada kata-kata akal budi itu ada kata-kata way of thinking and feeling. The way of thinking and feeling. Itu seperti apa ya? Saya mau katakan itu seperti otomatis. Ya, kalian otomatis atau udah jadi bagian utama dalam hidup kita gitu. Way of thinking and feeling itu udah mendarah daging. Apapun yang sedang kita pikirkan, menghadapi masalah seberat apapun, lagi seseneng-senengnya, lagi marah semarah-marahnya misalkan, lagi sedih sesedih-sedihnya, pikiran dan feeling kita tertuju kepada Tuhan. The way of thinking and feeling. Jadi kesadaran akan Tuhannya otomatis jalan. Kalau saat ini saya lagi melayani kalian saat ini. Di dalam pikiran dan perasaan saya, ini otomatis jalan bahwa ini apa yang saya lakukan adalah Tuhan, aku sedang mengasihi Engkau dengan apa yang aku lakukan, Tuhan. Dan waktu saya menghadapi masalah, maka pikiran dan feeling saya, perasaan saya jalan. Tuhan, apapun yang saya hadapi, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Saudara mengerti? Waktu kalian sedang seseneng-senengnya punya pacar, lagi makan bareng, ya, itu bukannya berarti dunia serasa milik berdua saja, bukan. Tapi pikiran, the way of thinking and feelingnya kita, itu tuh udah otomatis ini Tuhan nih gak pernah lupa atau keluar dari pikiran kita. Karena dia adalah yang utama dalam hidup kita. Amin. Jadi kasihi Tuhan dengan akal budimu itu artinya the way of
thinking and feelingnya kita memang tertuju hanya kepada Tuhan. Luar biasa kan? Amin? Luar biasa enggak? Luar biasa kan? Lagi hati berbunga-bunga, jatuh cinta, hati dan pikiran tetap tertuju pada Tuhan. Tetap tertuju pada Yesus. Ya, ada yang katakan Jesus conscious. Itu bukan hanya sekedar slogan gitu loh. Bukan hanya sekedar karena kita lagi bergelut dalam dunia bisnis, kita lagi bisnisnya ada masalah. Oh, Tuhan Yesusnya disingkirin dulu. Lalu kemudian begitu kita di jalan dengar lagu rohani, baru kesadaran akan Tuhan itu baru muncul lagi. Enggak, apapun yang kita hadapi, the way of thinking and feeling itu jalan. Hati dan pikiran kita, pikiran dan perasaan kita itu selalu tertuju hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah makna dari Matius 22 ayat yang ke-37 dan Markus 12 ayat yang ke-30. Waktu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan motivasi apa? Karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan tuh apa? Tadi kan saya di awal bilang, harus ada bedanya dong yang namanya mengasihi itu. Ya, mengasihi itu kan selfless, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi buat anak Tuhan ada bedanya. Kenapa ada bedanya? Karena yang pertama-tama yang harus kita kasihi itu Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu mengasihi sesama kita. Bukan sebaliknya. Bukan mengasihi sesama dulu, baru Tuhan. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi mengasihi Tuhan, baru setelah itu mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama terlebih dahulu, maka kita tidak akan berbeda dengan komunitas di luar sana. Mereka kompak, bahkan mungkin lebih kompak dari komunitas rohani kita. Ini maaf saya katakan. Mereka asik memang, mungkin lebih asik ya daripada kita punya komsel, punya siaron. Karena apa? Motivasinya mengasihi sesama. Kenapa anggota geng atau kelompok-kelompok mereka bisa begitu kompaknya, begitu eratnya? Ya karena memang mereka mengasihi sesama mereka, saling mendukung sesama mereka. Saling mendukung sesama mereka. Tapi kalau pertanyaannya gini, apakah mereka mengasihi Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Apakah mereka selalu ada omongan, lu baca Alkitab dong, pergi ke gereja dong? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin mereka berkata, ya saya menghargai privasinya Anda jangan ganggu privasinya saya, yang penting kita senang-senang aja. Ya. Nah, kita sebagai komunitas youth, baik yang ada di The Flame maupun di T4C, anak-anak SMP ya, dan juga anak-anak SMA dan yang sudah kuliah, harusnya lebih asik, amin, lebih kompak dong, amin, daripada komunitas yang di luar sana. Harusnya seperti itu, karena dasarnya kita adalah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita adalah membuat orang lain semakin bertumbuh dan berkembang. Karena bukan lagi selfless. Kalian bisa mengerti? Karena enggak lagi selfless, enggak lagi mikirin diri sendiri, tapi kita mikirin orang lain. Ini orang lain ini lagi susah nih. Gimana caranya supaya kita bisa bantu dia, supaya dia tuh bisa berkembang. Kita bantu dia supaya dia itu bisa bertumbuh. Nah, bahkan kalau ada jiwa baru yang masuk, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Ya, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan berbelas kasihan dan penuh kasih sayang terhadap jiwa-jiwa yang baru. Jadi kita tidak akan pernah menjadi komunitas yang eksklusif. Tapi kita akan menjadi komunitas yang open begitu loh. Semua orang, ayo, come on, kita asik-asik bareng. Karena kita punya kerinduan supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam. Sehingga otomatis, karena kita tahu bahwa Tuhan berbelas kasihan dan penuh kasih sayang terhadap jiwa-jiwa, otomatis kita akan rela berkorban, selfless, buat jiwa-jiwa itu supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Mengapa kita rela berkorban seperti itu? Karena kita mengasihi Tuhan yang mengasihi mereka. Jadi hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang saling membutuhkan. Bukan. Bukanlah hubungan terjalin itu bukan karena lu butuh gua dan gua butuh lu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau kita berada di sebuah perusahaan atau bisnis ya, yang ya kita harus bekerja. Satu kali kita mendapatkan apresiasi. Kenapa kita mendapatkan apresiasi? Misalnya entah berupa bonus atau entah apapun. Kenapa? Karena kerja kita bagus. Nah, kerjanya bagus di sini maksudnya memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tempat kerja kita. Karena kamu kerjanya bagus, artinya apa sih? Ya karena kamu kasih keuntungan buat saya kasih bonus. Bisa mengerti ya? Hubungan bisnis bisa menjadi kompak dan akrab, itu disebabkan karena saling membutuhkan satu sama lain. Saudara bangun bisnis, kita bangun bisnis, saya bangun bisnis. Saya bangun bisnis, saya rekrut anggota. Apa tujuan saya rekrut anggota? Supaya ya sayanya juga jadi berkembang. Betul nggak? Supaya saya jadi jadi berkembang, usaha saya itu jadi jalan, jadi lancar begitu. Saya rekrut anggota. Lalu kemudian kalau ada satu anggota saya yang tidak produktif, nggak mau bergerak, apa yang saya lakukan? Saya tinggalin. Saya akan bangun jaringan yang baru. Jadi buat jaga-jaga saya bangun beberapa jaringan. Lalu kemudian tinggal saya pilih nih, oh ini nggak berkembang ya udah antepin. Yang berkembang yang mana? Oh ini dengan ini. Jadi hubungan bisnis itu terjadi kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Nah, di dalam gereja tidak demikian. Dalam gereja tidak demikian. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka saat kita mengasihi sesama kita sama seperti diri sendiri, firman Tuhan katakan, kita akan menganggap sesama kita sebagai anggota keluarga kita. Sehingga saat ada satu anggota jemaat yang kesusahan, kita sebagai keluarga Allah akan ikut susah mikirin solusinya. Gak ada dan gak boleh kalau ada yang kesusahan terus kita bilangnya begini, bukan urusan gua itu mah. Itu mah urusan dia lah, kita mah gak usah ikut campur. Atau kita ngomong gini, biarin aja lah toh itu keputusannya sendiri, bukan kita. Gak boleh. Amin. Dan gak bisa kita bilang seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ini ibaratnya gak ada kan yang buang kelingking karena gunanya kurang misalnya. Ini tetap anggotanya kita. Nah saudara, di dalam Tuhan seperti itu definisi kasih. Kasih itu tidak selfless. Bukan yang berarti serasa dunia milik kita sendiri atau kita berdua, enggak. Tapi keberadaan kita dalam dunia ini adalah untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan terhadap semua orang melalui hidup kita. Keberadaan kita ada dalam dunia ini adalah supaya apa? Tuhan tempatkan saya di dalam dunia ini, saya bersekolah di sekolah A, di kelas A, lalu kemudian saya berteman dengan ini, dengan si itu, dengan satu tujuan supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi mereka. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya. Hari ini kita belajar 3 hal. Saya langsung saja simpulkan. Yang pertama, jalani hidup kita. Lakukan pelayanan kita dengan motivasi yang benar. Yaitu apa? Kasih. Amin. Kasih. Mengasihi Tuhan yang adalah pemegang kehidupan kita dan memberikan kesempatan untuk kita masih bisa melayani saat ini. Yang kedua adalah apa? Kasih itu selfless. Kasih itu berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Yang seharusnya kita punya hak untuk marah-marah, maka kita memutuskan untuk mengampuni dan memaafkan. Karena apa? Karena kasih. Kasih itu selfless. Kasih itu rela untuk berkorban. Dan yang ketiga, ingat sebelum kita mengasihi sesama kita, maka terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan.
Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita dan akal budi kita, maka kita akan sanggup mengasihi sesama kita, bukan karena kita membutuhkan dia atau adanya hubungan timbal balik, tetapi kita mengasihi mereka sebagai satu keluarga Kristus yang saling memberi, saling menghargai, saling menopang, dan saling mendukung. Amin. Saya harapkan saat ini untuk seluruh jemaat Flamers dan juga T4C, marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih. Amin. Yang pertama, kasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan yang kedua, baru setelah itu kasihi sesama kita. Amin. Supaya karya Kristus dalam hidup kita itu dapat semakin bersinar. Dan kasih Tuhan akan mewarnai dunia melalui siapa? Melalui hidup kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala ya, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan untuk benih firman Tuhan yang disampaikan. Mari kiranya Tuhan yang boleh mengurapi Bapak untuk setiap perkataan yang telah diucapkan, sehingga kami dapat merenungkan lebih jauh tentang motivasi dan tujuan keberadaan kami ada dalam dunia ini Tuhan. Kami dapat mengerti bahwa karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau mau untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dan kami juga akan sanggup mengasihi sesama kami Tuhan. Menjadi satu keluarga besar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, mari Engkau tanamkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat menjadi komunitas yang asik, komunitas yang hidup, komunitas yang saling mendukung, saling memberi, saling menopang satu dengan yang lain. Dan yang terutama komunitas yang membuat kami dapat semakin mengenal Engkau lebih lagi Bapa di dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami ucap syukur. Hamba berdoa saat ini Bapa untuk setiap orang tua kami. Mari Engkau berkati mereka Tuhan, jikalau mereka menghadapi permasalahan apapun dalam kehidupan mereka, entah dalam masalah ekonomi atau apapun juga. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan mengangkat kehidupan mereka. Dan yang paling utama Bapa, kami percaya bahwa ada rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang baik untuk kami dan keluarga kami ini berada, dan saat ini mungkin kami sedang menghadapi kesulitan entah apapun juga Bapak. Kami percaya Tuhan yang pasti akan memulihkan, Tuhan yang pasti akan mengangkat kami dan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selama bulan Februari, kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.